perkuliahan kita. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang pertama kali ini, Waalaikumsalam ya, saya akan menjelaskan sedikit materi pengantar tentang sistem pengendalian manajemen. Ya, sistem pengendalian manajemen. Ya, konsep-konsep dasar dalam sistem pengendalian manajemen. Ya, materi sistem pengendalian manajemen berarti di situ ada 3 kata. Ya, ada sistem, ada pengendalian, dan ada manajemen. Ya, ada sistem, ada pengendalian, dan ada manajemen. Sistem itu apa? Ada yang tahu sistem itu apa? Sistem, alat, siapa lagi? Ini sistem nih. Ini sistem, bagian dari sistem. Dalam sistem ini ada apa aja? Ada apa aja di sini? Ada kulit, ada otot, ya kan? Ada tulang, ya kan? Ada darah, ya kan? Berarti ini adalah elemen-elemennya, ya kan? Elemen-elemennya ada kulit, ada otot, ada tulang, ada darah, dan lain-lainnya, ya kan? Ya, kemudian mereka punya fungsi nggak? Punya fungsinya sama apa beda-beda? Berbeda-beda, ya kan? Mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya kan? Tapi mereka bekerja sendiri-sendiri tidak? Tidak. Bekerja secara bersama. Untuk mencapai apa? Mencapai suatu tujuan. Ini ya, menggerakkan. Ya kan? Jadi sistem itu adalah elemen-elemen, ya kan, yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya kan? Bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu sistem, ya kan? Terdiri dari elemen-elemen, ya kan, yang mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya kan? Kemudian mereka bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya. Ingat ya, sistem ya. Kemudian ada pengendalian. Ya, pengendalian. Apa pengendalian? Apa pengendalian? Nah, ini. Ya. Tujuannya adalah untuk mengarahkan. Ya, pengendalian itu adalah aktivitas yang tujuannya untuk mengarahkan atau membatasi seseorang supaya tidak keluar jalurnya, ya kan? Itu namanya pengendalian. Kalau manajemen, serangkaian aktivitas mulai dari perencanaan, plan, organizing, ya kan? Kemudian yang ketiga actuating atau implementation, ya kan? Kemudian ada controlling, ada evaluation, dan ada evaluasi, ya kan? Jadi serangkaian aktivitas mulai dari merencanakan, mengorganisasi, mengendalikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi, ya, suatu kegiatan yang ada dalam suatu organisasi. Ya, konsep-konsep dasarnya pengendalian ini, ya kan? Ibaratnya kita ini seperti mengemudikan sebuah mobil, ya kan? Yang namanya suatu organisasi tadi, ya kan, itu memiliki suatu tujuan, ya kan? Suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu itu yang ingin dicapai, ya kan? Makanya ada sistem pengendalian. Ya, sistem ada elemen-elemen untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, untuk mengendalikan apa? Supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut.
Ya, seperti halnya kita mengendalikan sebuah mobil. Ya, di mobil itu ada elemen gas, ada putar setir, ada tekan rem. Ya, di dashboardnya. Ya, kapan kita harus nginjek gas, kapan harus kita putar setir ke kanan atau ke kiri, kapan kita harus ngerem. Ya, nah itu tujuannya. Kalau misalkan kita katakanlah tujuannya adalah dari Solo ke Jakarta. Ya, dari Solo ke Jakarta itu bisa lewat mana saja? Ya, bisa lewat jalur utara, bisa lewat tol, ya kan? Bisa lewat jalur selatan atau bisa zigzag ke sana sini, ya kan? Bisa saja, ya kan? Atau muter dulu juga ke Jawa Timur dulu baru ke Jakarta juga bisa. Ya kan? Nah, tentunya istilahnya suatu organisasi ya kan, ingin mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, ya kan? Supaya tujuannya segera bisa tercapai, ya kan? Nah, misalkan kita sudah menentukan ini, ya kan? Oke, strategi perusahaan kita akan ke Jakarta, ya kan? Kita ambil strategi jalur tol, ya kan? Maka yang menjadi standar bagi perusahaan tersebut adalah jalur tol, ya kan? Nah, sistem pengendalian ini tujuannya adalah untuk mengarahkan ke sana. Perusahaan ini sudah menentukan ke jalur ini, ya kan? Nah, mengendalikan, ya kan? Nah, makanya kapan kita harus menekan gas, ya kan? Kapan kita harus putar setir, kapan kita harus menginjak rem, ya kan? Oh, putar setir kalau jalur tol, habis lewat sini harusnya belok kanan, ya kan? Setelah itu belok kiri, kemudian masuk jalan tol, ya kan? Nah, kemudian di jalan tol berapa kecepatan gas yang harus kita tekan sampai kecepatan berapa? Kalau di depan ada kendaraan, kapan kita harus mengerem, kapan kita harus menyalip, ya kan? Memutar setir kita dan menginjak gas kita. Nah, itu adalah aktivitas mengendalikan. Ya, supaya tidak nabrak, supaya tidak oleng dan lain sebagainya, ya, dan supaya tidak keluar dari jalur, ya. Kalau misalkan ada mobil kok, mobilnya perusahaan sudah ditentukan jalurnya lewat jalur tol, tapi kemudian dia ngambil jalur utara, nah itu kan berarti sudah melewati batas, ya, sudah melewati batas yang telah ditentukan. Nah, maka harus dikasih efek, ya, dikasih efektor, kasih pengaruh apa, ya, supaya dia kembali lagi ke jalurnya, ya, yang telah ditentukan oleh perusahaan, ya. Jadi dengan perangkat ini akan bisa mengendalikan arah dan kecepatan, ya. Kapan kita harus injek gas, ya. Perusahaan harus memproduksi produknya dengan cepat, dengan banyak, ya, dengan kuantitas yang banyak. Kapan harus ngerem, ya. Nah, itu sini aktivitas pengendalian, ya. Karena kalau misalkan ngegas terus ya nanti di depannya ada kendaraan lain, ya kan, ada katakanlah tiang, ya nanti malah nabrak, ya kan. Nah, jadi ada masa-masanya kan perusahaan itu harus dia istilahnya karena permintaannya banyak, ya kan, dia harus memproduksi, kemudian menjual barang, ya kan, dengan mengejar target, ya kan. Ada kalanya mungkin kondisinya sepi dan lain sebagainya, kemudian harus mulai mengurangi kecepatannya, ya kan. Nah, di situ adalah fungsi dari sistem pengendalian, ya kan. Nah, elemen-elemen sistem pengendalian, ya, elemen-elemen sistem pengendalian. Ada yang pertama yaitu adalah pelacak, detektor, ya, pelacak atau detektor. Tadi kan saya sudah menjalankan, ya, yang namanya sistem itu pasti terdiri dari elemen-elemen,
Nah, elemen-elemen dari sistem pengendalian manajemen itu diantaranya adalah pelacak atau detektor. Ini adalah sebuah perangkat untuk mengukur apa yang sesungguhnya terjadi. Ya, untuk mendeteksi ya, bagaimana orang-orang yang ada dalam suatu organisasi melaksanakan atau mengimplementasikan strategi di lapangan. Aslinya seperti apa? Ya, yang terjadi di lapangan itu dideteksi. Ya. Oh, bagian marketing dia ngapain? Bagian manufaktur dia ngapain? Ya, itu dideteksi. Ya. Di lapangan dia ngapain saja? Ya, berbuat apa saja? Itu dideteksi. Ya. Setelah dideteksi, elemen selanjutnya ada elemen penilai, ya, asesor yang akan menilai setelah terdeteksi. Oh, bagian marketing melakukan ini, bagian manufaktur melakukan ini, ya kan, dinilai, ya kan? Apakah kemudian yang diimplementasikan di lapangan itu tadi sudah sesuai dengan standar yang seharusnya dilakukan. Standarnya apa? Standarnya adalah strategi perusahaan. Ya, apakah orang-orang yang ada dalam organisasi itu sudah melaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan? Sudah belum bagian marketing melaksanakan strateginya? Atau jangan-jangan dia buat acara sendiri, buat kegiatan sendiri yang di luar dari strategi perusahaan. Ya, dinilai. Nah, setelah dinilai, ya kan, diketahui, ya, oh ini sesuai, ini tidak sesuai, ini sesuai, ini tidak sesuai, ya kan? Maka proses yang selanjutnya adalah dikasih efektor, yaitu suatu perangkat yang menghubungkan perilaku jika asesor mengindikasikan ketidaksesuaian. Ya, kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai, ya, oh si A, dia tidak menjalankan strategi perusahaan, dia malah membuat kegiatan sendiri, membuat strategi sendiri. Ya, nah bagaimana, ya, memberikan efek kepada si A ini supaya dia kembali kepada standarnya, ya kan? Misalkan ada yang melanggar, ya bisa diberi sanksi, ya kan? Fungsi manajemen diantaranya adalah untuk mempengaruhi, ya kan? Untuk mempengaruhi orang agar mereka mau melaksanakan apa yang telah menjadi strategi atau ketetapan dari perusahaan. Ya? Nah, itu dikasih efek, dikasih pengaruh. Apa pengaruhnya? Bisa sanksi, bisa peringatan, atau bisa seperti apa saja. Ya, supaya mereka mau menjalankan strategi perusahaan, apa yang telah ditetapkan perusahaan, peraturan perusahaan dan lain sebagainya. Ya, dikasih efek. Nah, ketiga elemen ini terhubung melalui jaringan komunikasi. Jadi perangkat yang menghubungkan, ya kan, yang meneruskan informasi antara detektor, asesor, dan efektor. Ya, jaringan komunikasi, sistem sarafnya kalau kita ya. Nah, ini kan ada sistem saraf ya, yang menghubungkan antara otot, yang menghubungkan antara kulit, darah, dan lain sebagainya supaya mereka bekerja secara bersama-sama. Ya. Ini dihubungkan dengan jaringan komunikasi. Nah, ini elemen-elemen ini mereka bekerja secara bersama-sama, ya kan, untuk mendeteksi, menilai, dan juga memberikan pengaruh, ya kan, agar orang-orang atau individu-individu yang ada dalam suatu organisasi, ya kan, mau menjalankan standar yang telah ditetapkan perusahaan atau strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ya. Jadi pengendalian
adalah suatu proses untuk mengarahkan organisasi mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Jadi pengendalian itu aktivitas mengarahkan, ya kan? Mengarahkan organisasi, bukan organisasinya ya, tapi organisasi wadah, ya kan, istilahnya individu-individu yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ya. Karena yang namanya suatu organisasi itu kan terdiri dari individu. Nah, individu-individu ini, ya kan, mereka itu memiliki tujuan masing-masing, ya kan. Seperti kita dalam satu kelas ini saja mungkin tujuannya berbeda-beda, ya kan? Tapi ketika kita sudah masuk dalam suatu organisasi, menjadi suatu organisasi di mana organisasi itu punya tujuan, punya visi misi, ya kan? Nah, maka bagaimana organisasi ini bisa berjalan untuk mencapai tujuannya dengan cara menggerakkan individu-individu yang ada dalam organisasinya, ya kan? Nah, jadi seperti itu caranya, ya kan? Bagaimana, ya kan, supaya individu-individu ini mau melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Mereka tidak bekerja untuk diri mereka sendiri. Ya, ini tujuan dari sistem pengendalian manajemen. Ya, karena misalkan kita punya perusahaan, kita punya karyawan, kalau karyawannya mereka berjalan sendiri-sendiri, ya kan? Nah, ya pemilik perusahaannya yang repot, ya kan? Nah, jadi organisasi punya tujuan, individu juga punya tujuan, tapi bagaimana mempengaruhi individu-individu yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Ya, lebih baiknya adalah diselaraskan, ya kan, menyelaraskan tujuan antara tujuan individu yang ada dalam organisasi dengan tujuan organisasi supaya bisa berjalan secara bersama-sama, ya. Sehingga individu-individu yang dalam organisasi ini kemudian mereka mau menjalankan ini, ya. Karena apa? Dengan mereka menjalankan tujuan organisasi, mereka juga bisa mencapai tujuan mereka sendiri, ya. Makanya ada mekanisme rekrutmen dan lain sebagainya yang ada dalam perusahaan. Itu adalah bagian-bagian untuk menyelaraskan, ya, menyelaraskan tujuan organisasi. Kita kadang diwawancara, ya kan, kita harus mengirim CV dan lain sebagainya, ya kan, CV kita seperti apa, ya kan, background pendidikannya, pengalamannya dan lain sebagainya. Kadang ketika wawancara kita ditanyai apa tujuan kamu masuk ke perusahaan ini, ya kan, kemudian ditanya berapa gaji yang kamu inginkan. Ya, tujuannya adalah apa? Mencari individu-individu yang selaras dengan tujuan organisasi. Ya. Jadi seperti itu. Manajemen. Ya, seperti yang saya katakan ya, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian pekerjaan anggota-anggota organisasi serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Mulai dari merencanakan, ya kan, mengorganisasikan orang-orang, sumber daya, ya kan, mengalokasikan mereka, ya kan, membagi tadi strategi kan pertama punya tujuan, ya, untuk mencapai tujuan tersebut kita membuat perencanaan, membuat langkah-langkah strategi untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Sudah dibuat perencanaannya, proses selanjutnya kita mengorganisasikan, ya kan, oh teknologi apa yang kita miliki, ya kan, SDM-nya seperti apa yang kita miliki, ya kan, oh si A harus bekerja apa, si B harus bekerja apa, dibagi strateginya, ya kan, diorganisasikan. Setelah diorganisasikan, kemudian masing-masing mereka melaksanakan strategi yang menjadi kewenangan mereka, yang menjadi tugas mereka, ya kan. Nah, perencanaan ini harus melalui proses pengendalian, diarahkan, ya kan, untuk memastikan bahwa mereka menjalankan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Makanya di sini ada kepemimpinan, ya kan. Kepemimpinan itu fungsinya adalah untuk menjadi contoh, juga fungsinya adalah untuk memberikan pengaruh supaya orang-orang yang ada dalam organisasi
bisa menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Ya. Jadi fungsi manajer itu ya untuk mengarahkan, mempengaruhi orang. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa mempengaruhi teman-temannya berarti berbakat itu jadi seorang manajer. Ya. Bisa mengajak temannya, ya, untuk melaksanakan kegiatan, ya, itu berarti ada bakat, ya. Ini tadi ya, sebuah sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya berulang untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas. Ini beberapa definisi tentang sistem ya. Kemudian sistem pengendalian formal organisasi menjelaskan langkah-langkah dalam sistem formal, informasi yang dikumpulkan dan digunakan dalam setiap langkah, dan prinsip-prinsip yang mengatur operasi sistem secara keseluruhan. Ya. Ini masih aktivitas pengendalian ya. Merupakan proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Ini. Batas-batas pengendalian manajemen, formulasi strategi, dan pengendalian tugas. Ya. Ini standarnya. Ya. Standarnya adalah tentunya kita harus mempunyai formulasi strategi. Ya. Jadi kapan sebenarnya kita harus memiliki istilahnya manajemen yang baik ya ketika perusahaan perusahaan itu sudah besar. Ya. Kalau perusahaan itu sudah besar maka kita harus mempunyai langkah-langkah strategi yang jelas. Ya. Ya, kalau misalkan baru mulai ya segera dilakukan saja. Ya, kalau kita istilahnya masih pemula, masih merintis sebuah usaha, ya tentunya kita istilahnya masih yang terpenting adalah usaha tersebut layak untuk dijalankan, ya kan, menguntungkan maksudnya, kemudian dijalankan. Ya. Nah, tidak perlu istilahnya ada strategi-strategi yang begitu rumit. Ya, tapi strategi-strategi ini kalau misalkan konteksnya sudah menjadi perusahaan yang besar. Ya. Kalau kita perusahaan yang kecil kemudian mikir harus ada manajer, kemudian harus ada bagian keuangan dan lain sebagainya, ya malah nanti cost-nya akan habis di situ, ya, biayanya terlalu besar. Nah, jadi dalam hal untuk memformulasi, ya kan, strategi perusahaan, ya kan, memanage suatu perusahaan itu juga harus dipertimbangkan, ya kan, antara manfaat dan juga cost-nya, biayanya, ya kan, biayanya. Ya kita istilahnya butuh laporan keuangan, ya kan, butuh laporan keuangan. Tapi kemudian ketika kita menjalankan usahanya masih kecil, kemudian kita merekrut bagian keuangan, kemudian kita menggaji mereka, ya kan, sedangkan pendapatan usaha kita belum bisa mengcover istilahnya karyawan tersebut, ya malah nantinya rugi. Ya. Jadi harus dipertimbangkan antara manfaat dan biayanya. Ya. Jadi formulasi strategi, ini batas-batas pengendalian, dan ini kita berbicaranya konteks organisasi yang sudah besar. Ya. Jadi kita perlu memformulasikan suatu strategi untuk mencapai tujuan. Ya. Kemudian adanya pengendalian tugas. Ya, pengendalian tugas ini maksudnya adalah pemisahan. Ya. Pemisahan, misalkan di bagian akuntansi, ya, bagian akuntansi, bagian keuangan, ya, kan nggak mungkin kita istilahnya mempercayai satu orang yang dia bertugas untuk menyimpan uang dan juga mencatat, ya. Nah, di situ tentunya akan membuka peluang terjadinya fraud, ya, terjadinya kecurangan, manipulasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk itu perlunya adanya pengendalian tugas. Ya. Pengendalian tugas ini fungsinya ya tadi untuk menghindari terjadinya fraud,
ya kan? Untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan, ya kan? Jadi makanya setelah kita memformulasikan strategi, setelah kita memperencanaan, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan. Artinya apa? Membagi. Ya kan? Oh, strategi A dikerjakan oleh manajer ini, manajer marketing. Ya kan? Strategi B bagian manufaktur. Strategi C bagian HRD. Ya kan? Nah, jadi dibagi. Ya kan? Lebih ke bawah lagi, nanti pengendalian tugasnya semakin detail, ya kan? Semakin detail. Oh, bagian apa? Misalkan di bandara, ya kan? Oh, bagiannya dia bekerja cuma ngecek tiketnya, sudah. Seperti itu saja, ya kan, tugasnya, ya kan? Nah, jadi semakin ke bawah, strukturnya semakin ke bawah itu tugasnya semakin detail. Ya kan? Semakin spesifik. Ini ya, hubungan antara pengendalian manajemen dan aktivitas lainnya. Yang pertama adalah formulasi strategi. Formulasi strategi ini biasanya dilakukan oleh pimpinan-pimpinan tingkat atas ya, top management, yang tujuannya adalah menyusun tujuan organisasi, strategi, dan kebijakan-kebijakan perusahaan. Ya. Oh, kita mau masuk industri apa, ya kan? Kemudian strategi korporatnya seperti apa, ya, yang akan dilaksanakan, ya. Teknologi yang harus dimiliki, SDM yang harus dimiliki, dan lain sebagainya, ya. Nah, setelah formulasi strateginya sudah jadi, ya, kemudian sudah diorganisasikan, ya kan, antara strategi SDM kemudian dengan modal lainnya, kapital lainnya, ya kan, teknologi, kemudian pada proses pengendalian, ya. Nah, ini sudah implementasi ini ya, implementasi atau penerapan strategi, ya. Kalau ini masuk ke dalam perencanaan, ya kan, ini penerapannya. Nah, penerapannya perlu yang namanya pengendalian manajemen, ya, untuk memastikan apa, bahwa strategi sudah diterapkan, ya, sudah diterapkan dengan baik, ya. Kalau misalkan ada yang melenceng, maka harus dikasih efektor, ya, agar mereka kembali bisa menjalankan strategi perusahaan. Nah, ke bawah lagi ini ada pengendalian tugas, yang kinerja yang efisien dan efektif dari tugas individual. Ya. Nah, pengendalian tugas ini tentunya juga harus memperhatikan manfaat dan biayanya. Ya kan? Semakin besar perusahaan, maka akan semakin spesifik suatu pekerjaan. Ya kan? Akan semakin mengerucut, semakin besar organisasi, pekerjaannya akan semakin spesifik tapi semakin banyak. Ya kan? Kalau misalkan perusahaan kecil, mungkin bagian akuntansinya